Pernahkah kamu merasa hidup ini seperti berjalan di atas lumpur hisap? Kaki sudah melangkah sekuat tenaga, keringat bercucuran, tapi posisi rasanya tidak berpindah. Doa sudah naik ke langit ketujuh bersama air mata, namun pintu rezeki terasa masih digembok rantai besi yang dingin. Nah, khusus buat sedulur pemilik weton legi, Ramadan 2026 ini bukan bulan biasa. Ada getaran energi yang beda. Alam semesta seperti sedang menyusun skenario besar. Bukan ramalan kosong, bukan mimpi manis, tapi pola yang terbaca lewat ilmu titen dan laku batin. Kenapa justru sedulur legi yang dipilih untuk meledak tahun ini? Kenapa ada tanggal-tanggal tertentu yang jadi gerbang perubahan takdir? Mari kita bedah pelan-pelan, supaya bukan cuma percaya, tapi paham. Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk klik tombol subscribe agar kita selalu terhubung dalam perjalanan spiritual ini. Semoga sedulur semua yang menonton hari ini senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dijauhkan dari segala bala dan mara bahaya, serta dilimpahkan rezeki yang barokah tanpa putus. Amin ya Robbal Alamin. Tulis di kolom komentar dari kota mana panjenengan berasal, biar saya bisa kirimkan doa khusus dari sini untuk sedulur semua. Dan sekarang mari kita bahas, bersiaplah weton legi, ada rezeki besar datang di tanggal ini selama bulan Ramadan. Siap, mari lanjut. Sedulur legi itu membawa unsur kayu dan arah timur. Timur adalah simbol matahari terbit, simbol awal baru, simbol cahaya yang mengusir gelap. Kalau kita pahami dengan logika dan rasa sekaligus, timur bukan sekadar arah mata angin. Timur adalah titik kebangkitan. Setiap hari, tanpa pernah gagal, matahari selalu muncul dari sana. Tidak peduli semalam seberapa gelap, seberapa panjang, atau seberapa dingin. Pagi tetap lahir dari timur. Itulah filosofi hidup weton legi. Sedulur mungkin pernah merasa hidupmu seperti malam yang panjang. Usaha ada, doa ada, ikhtiar jalan terus. Tapi hasilnya terasa lambat. Seperti menanam pohon, tapi batangnya belum terlihat tumbuh. Padahal, di dalam tanah, akar sedang bekerja diam-diam. Ramadan 2026 ini adalah masa hening global. Dunia melambat. Orang-orang menahan lapar, menahan amarah, menahan nafsu. Ritme hidup berubah. Energi manusia turun ke dalam, bukan keluar. Nah, di saat banyak orang merasa lemas dan kehilangan daya, unsur kayu dalam diri sedulur justru menguat secara alami. Kenapa? Karena kayu butuh ketenangan untuk tumbuh. Pohon tidak tumbuh di tengah badai terus-menerus. Ia tumbuh saat hujan turun perlahan, saat tanah lembab, saat suasana hening. Ramadan adalah musim hujan bagi jiwa legi. Lapar itu seperti menyiram akar. Diam itu seperti memperdalam pondasi. Di bulan ini, batinmu menjadi lebih peka. Instingmu seperti antena dengan sinyal paling jernih. Ketika perut kosong, energi tubuh tidak lagi sibuk mencerna. Energi itu naik ke kepala dan ke hati. Itulah sebabnya ide-ide besar sering muncul justru saat sujud malam atau menjelang azan maghrib. Tiba-tiba muncul gagasan jualan yang belum pernah terpikir. Tiba-tiba teringat cara melunasi hutang yang terasa mustahil. Tiba-tiba sadar siapa yang harus dihubungi, peluang mana yang harus diambil. Bukan karena sihir, bukan karena kebetulan, tapi karena frekuensi batinmu sedang sinkron dengan alam. Alam sedang hening. Dan dalam keheningan itu, sinyal kecil yang dulu tertutup kebisingan, kini terdengar jelas. Seperti radio yang sebelumnya berdesis, kini bersuara jernih. Namun ingat, kayu juga punya sifat lain. Ia bisa tumbuh tinggi menjulang, tapi kalau tidak diarahkan, ia bisa tumbuh liar. Bisa bengkok, bisa rapuh karena salah arah cahaya. Disinilah ujianmu sedulur. Ramadan memberi energi, tapi energi tanpa kesadaran bisa terbuang. Ide tanpa tindakan hanya jadi angan. Insting tanpa keberanian hanya jadi bisikan yang lewat begitu saja. Dan ada satu kelemahan fatal yang sering tidak disadari weton legi. Satu sifat yang diam-diam bisa membuat tunas yang sudah muncul kembali layu sebelum sempat menjadi pohon besar. Kelemahan itu akan kita bedah di bab berikutnya, karena memahami kekuatan saja tidak cukup.
kita juga harus berani menatap bayangan diri sendiri. Legi artinya manis. Sejak lahir, auramu membawa rasa yang menenangkan. Orang betah curhat sama kamu. Orang nyaman duduk lama di dekatmu. Kamu jarang terlihat meledak-ledak, jarang membuat suasana panas. Ibarat gula yang dikerubungi semut, kehadiranmu sering dicari tanpa kamu perlu memanggil. Itulah anugerah alami weton Legi. Aura sosialmu kuat, kata-katamu lembut, senyummu mudah mencairkan suasana. Bahkan dalam negosiasi, kamu sering menang bukan karena keras, tapi karena menenangkan. Namun, di balik rasa manis itu, ada lapisan lain yang tidak semua orang tahu. Keras kepala tingkat dewa. Kalau sudah bilang A, sulit digeser jadi B. Kalau sudah punya keyakinan, susah menerima masukan. Kalau merasa benar, diam-diam kamu bisa mengunci pintu diskusi. Keras kepala ini sering kamu bungkus dengan kalimat, "Saya cuma konsisten." Padahal kadang itu ego yang tidak mau kalah. Nah, Ramadan 2026 ini adalah momen konversi. Keras kepala tidak boleh dihilangkan, karena itu juga sumber kekuatanmu. Tapi harus diubah arah. Dari keras kepala ego menjadi keteguhan batin. Bedanya tipis tapi dampaknya jauh. Keras kepala ego membuatmu menolak peluang karena gengsi. Keteguhan batin membuatmu bertahan saat orang lain menyerah. Dan magnet rezeki terkuatmu sebenarnya bukan di tangan, bukan di kaki, tapi di lisan. Di bulan puasa, saat perut kosong dan batin lebih bersih, getaran ucapanmu menembus lebih cepat. Secara spiritual, kondisi lapar membuat ego melemah dan jiwa menguat. Apa yang keluar dari mulutmu tidak sekadar suara, tapi energi. Kalau kamu berkata dengan yakin, "Saya pasti sukses. Saya mampu melewati ini. Rezeki saya luas." Itu bukan sekadar afirmasi. Itu doa aktif. Itu perintah bawah sadar yang bekerja siang dan malam mencari jalannya. Tapi kalau yang keluar adalah keluhan, "Kenapa hidup saya begini terus? Saya memang nasibnya susah. Orang lain enak, saya tidak." Sedulur, sadar atau tidak, kamu sedang membangun tembok raksasa yang menutup jalur rezekimu sendiri. Kata-kata itu jadi sugesti negatif yang mengeraskan jalan nasibmu. Ramadan ini lisanmu sedang sakti. Karena itu, jaga ucapan seperti menjaga emas. Jangan sembarang sambat. Jangan mudah merendahkan diri sendiri. Bahkan bercanda pun hati-hati kalau isinya meremehkan masa depanmu. Ingat, kamu punya aura manis yang mempengaruhi orang lain. Apa yang kamu ucapkan bukan hanya mempengaruhi dirimu, tapi juga cara orang memandangmu. Kalau kamu terus berkata lemah, orang akan menganggapmu lemah. Kalau kamu berbicara yakin, orang akan ikut percaya. Dan kepercayaan orang adalah jembatan rezeki. Maka mulai Ramadan ini, latih lisanmu. Kurangi keluhan, perbanyak syukur. Ubah adu jadi alhamdulillah. Karena sekali lagi, sedulur Legi. Manismu adalah anugerah, tapi keras kepalamu bisa jadi jebakan. Kalau lisanmu terjaga, manismu akan mengundang keberkahan. Tapi kalau lisanmu liar, tembok rezeki bisa berdiri tanpa kamu sadari. Catat baik-baik sedulur, karena ini bukan sekadar motivasi, tapi momentum. Periode pertama yang kuat untuk weton Legi adalah 10-12 Ramadan 2026, sekitar awal minggu kedua bulan Maret. Kenapa minggu kedua? Karena minggu pertama itu fase adaptasi, tubuh masih menyesuaikan ritme puasa. Emosi masih naik turun, pikiran belum sepenuhnya hening. Ibarat mesin, minggu pertama itu baru dipanaskan, oli baru mengalir, sistem baru stabil. Masuk hari ke-10 sampai ke-12, energimu sudah selaras. Lapar tidak lagi terasa menyiksa, justru muncul kejernihan. Fokus meningkat, bicara lebih terarah, aura lebih tenang. Itulah fase mesin panas sudah siap gas. Kalau punya dagangan, mulai promo serius di sini. Kalau mau negosiasi proyek, jadwalkan di periode ini. Kalau mau kirim proposal kerja atau ajukan kerjasama, lakukan di sini. Di hari-hari itu auramu sedang mekar. Orang lebih mudah percaya pada kata-katamu. Lawan bicara lebih terbuka. Bahkan keputusan yang biasanya alot bisa mencair. Tapi ingat, jangan hanya duduk menunggu keajaiban. Energi hanya bekerja kalau kamu bergerak. Sedikit saja langkahmu maju,
dorongan semesta bisa berlipat ganda. Lalu fase kedua, yang lebih dalam, lebih sakral. Masuk 10 malam terakhir Ramadan, terutama malam ke-21 dan malam ke-23. Di 2 malam ganjil ini, getaran titik balik untuk lagi sangat pekat. Secara laku batin dan ilmu titen, sering terjadi kejadian tak terduga di momen ini. Kabar mendadak, tawaran tiba-tiba, pesan masuk yang mengubah arah hidup. Bisa jadi piutang lama yang sudah dianggap hangus tiba-tiba dibayar. Bisa jadi ada relasi lama yang menghubungi membawa peluang. Bisa jadi muncul ide yang nilainya jauh lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Tapi ada syarat mutlak. Jangan menolak rezeki kecil. Karena rezeki kecil adalah umpan untuk menarik paus rezeki. Kalau di hari itu kamu cuma dapat untung 1.000 perak, syukuri. Kalau ada tetangga memberi makanan, terima dengan tulus. Kalau ada peluang kecil yang terlihat sepele, jangan diremehkan. Dalam hukum energi, sikapmu pada yang kecil menentukan layak tidaknya kamu menerima yang besar. Kalau kamu menolak yang kecil dengan wajah sinis, alam membaca bahwa kamu belum siap menampung limpahan. Dan satu lagi, buang gengsimu. Penyakit halus weton legi adalah gengsi terselubung. Tidak enak dibantu, sok kuat, merasa harus bisa sendiri. Padahal bantuan itu bisa jadi jawaban doa yang kamu panjatkan diam-diam. Kalau ada tangan yang mengulurkan peluang, terima dengan Alhamdulillah. Kalau ada orang menawarkan kerjasama, jangan langsung mundur karena takut terlihat butuh. Tuhan sering menolong bukan dengan uang jatuh dari langit, tapi lewat manusia, lewat relasi, lewat percakapan sederhana. Malam ke-21 dan ke-23 adalah gerbang, tapi kamu yang harus membuka pintunya. Jangan biarkan gengsi mengunci takdirmu sendiri. Unsur kayu butuh akar kuat. Setinggi apapun pohon menjulang, kalau akarnya rapuh, sekali angin besar datang, ia bisa tumbang. Begitu juga sedulur legi. Setinggi apapun mimpimu, sebesar apapun potensimu, kalau akar hidupmu goyah, rezeki sulit bertahan lama. Dan akar itu adalah keluarga. Ramadan minggu ketiga biasanya tensinya mulai naik. Orang sibuk memikirkan kebutuhan lebaran. Keuangan mulai dihitung-hitung. Emosi mudah terpancang. Di fase inilah ujian sebenarnya bagi weton legi. Jangan sibuk cari muka di luar dulu. Jangan terlalu fokus membangun citra di depan klien, teman, atau media sosial. Carilah senyum orang rumah. Kelihatannya sederhana, tapi efeknya luar biasa. Belikan takjil kesukaan ibu tanpa diminta. Tanyakan kabar ayah dengan sungguh-sungguh, bukan sambil pegang HP. Bikin pasangan tersenyum walau cuma dengan perhatian kecil. Peluk anak dan dengarkan ceritanya sampai selesai. Sedulur mungkin berpikir, apa hubungannya itu dengan rezeki? Hubungannya dalam. Rezeki weton legi itu sifatnya merambat, bukan meledak tiba-tiba tanpa sebab. Ia mengalir seperti air yang mencari celah paling lembut. Ketika rumahmu hangat, ketika orang tuamu ridho, ketika pasanganmu merasa dihargai, jalur energimu menjadi licin. Sering terjadi, dan ini bukan kebetulan, transferan yang macet tiba-tiba cair setelah kamu membahagiakan ibumu. Proyek yang lama digantung akhirnya deal setelah kamu berdamai dengan pasangan. Peluang yang sempat hilang muncul lagi setelah kamu meminta maaf pada keluarga. Ini bukan sulap, ini hukum sebab akibat spiritual. Doa orang tua itu seperti akar yang menembus tanah paling dalam. Ketika mereka tersenyum dan mendoakanmu tanpa kamu minta, doa itu menembus langit lebih cepat dari ribuan afirmasi yang kamu ucapkan sendiri. Begitu juga pasangan. Restu dan ketenangan rumah tangga menciptakan ruang batin yang stabil. Dan batin yang stabil adalah magnet rezeki yang sangat kuat bagi legi. Ingat, unsur kayu butuh air dan tanah subur. Rumah yang penuh konflik adalah tanah kering. Sebaliknya, rumah yang penuh senyum adalah tanah lembab tempat pohon rezeki tumbuh cepat. Kebahagiaan keluarga adalah pelumas roda nasibmu. Kalau roda kering, ia berdecit dan berat berputar. Tapi kalau diberi pelumas, ia melaju halus tanpa suara. Begitulah rezeki berjalan ketika rumahmu harmonis. Jadi sebelum kamu mengejar peluang besar di luar, pastikan dapurmu hangat. Pastikan orang terdekat merasa aman di sampingmu. Karena seringkali pintu rezeki paling besar justru terbuka setelah kamu menyelesaikan urusan hati di dalam rumah. Sedulur legi,
Jangan remehkan kekuatan sederhana ini. Senyum orang tua bisa jadi kunci berangkas rezekimu. Ridho keluarga bisa jadi jembatan menuju keberlimpahan yang lebih besar. Akar kuat, pohon kokoh, rezeki pun betah tumbuh rimbun. Selain tanggal, ada jam emas. Jam yang sering diremehkan, padahal disitulah nasib banyak orang diam-diam dibentuk. Jam 3 sampai menjelang subuh. Di waktu itu dunia masih sunyi, suara kendaraan minim, notifikasi belum berdering, pikiran orang-orang masih terlelap, energi bumi masih murni, belum tercampur hiruk-pikuk ambisi siang hari. Bagi weton legi yang membawa unsur kayu, waktu ini seperti embun pagi bagi daun yang haus, halus tapi menguatkan. Luangkan 5 menit saja, tanpa HP, tanpa distraksi, tanpa membuka media sosial. Duduk tenang, tarik napas pelan, hembuskan perlahan. Biarkan pikiran yang biasanya riuh menjadi hening. Lalu lakukan satu hal yang jarang orang disiplin menjalankannya, visualisasi. Bayangkan hajat terbesarmu tahun 2026 sudah tercapai. Bayangkan utangmu lunas. Bayangkan bisnismu ramai. Bayangkan angka di rekening sesuai target. Bayangkan keluargamu hidup lebih tenang. Jangan hanya dibayangkan, rasakan syukurnya sekarang, seolah semua itu sudah nyata hari ini. Kenapa ini penting? Karena jam sahur adalah gerbang komunikasi langit. Dalam kondisi lapar dan hening, ego melemah, jiwa menguat. Doa yang keluar bukan sekadar kalimat, tapi getaran yang bersih. Dan getaran bersih lebih mudah diterima. Namun, ada satu sengkolo halus yang sering menggagalkan semuanya. Sengkolo ngantuk. Setelah sahur dan sholat, godaan terbesar adalah kembali ke kasur. Masih ada waktu, begitu bisiknya. Lalu tanpa sadar tidur panjang sampai matahari tinggi. Sedulur, disitulah energi kreatifmu terbuang. Waktu setelah subuh adalah fase bumi mengeluarkan daya paling segar. Otak lebih jernih, ide lebih mudah muncul. Kalau kamu langsung tidur, kamu kehilangan momentum emas itu. Bangunlah, baca 1 halaman buku, rencanakan langkah bisnis, tulis ide sekecil apapun. Tidak perlu berat, yang penting konsisten. Orang sukses bukan selalu yang paling pintar, tapi yang paling kuat menjaga momentum kecil setiap hari, terutama di saat orang lain masih terlelap. Kalau kamu disiplin menjaga jam emas ini selama Ramadan, terutama di minggu terakhir, akan ada lompatan saat masuk Syawal. Begitu Ramadan selesai, aura pemenang akan menempel kuat di wajahmu. Orang melihatmu beda, lebih segan, lebih percaya. Cara bicaramu lebih mantap, tatapanmu lebih tenang. Karena kamu sudah ditempa sebulan penuh. Ramadan ini adalah kawah candra di muka bagimu. Tempat logam biasa ditempa jadi baja. Tempat mental biasa diasah jadi tahan banting. Dan saat Syawal datang, kamu bukan lagi versi lama yang mudah goyah. Kamu keluar sebagai versi yang lebih matang, lebih sadar, lebih siap menerima rezeki besar. Tapi ingat, lompatan itu bukan hadiah instan. Itu hasil disiplin kecil yang kamu jaga diam-diam di jam 3 pagi. Siapa yang kuat menjaga fajar, dialah yang kuat menyambut terang. Sedulur lagi, kalau semua tanda ini mulai nyata satu persatu, jangan kaget. Jangan juga terlalu euforia. Karena rezeki besar itu bukan hanya hadiah, tapi juga ujian kenaikan kelas. Ramadan 2026 sudah menggemblengmu. Lapar melatih sabar, diam melatih kendali. Bangun dini hari melatih disiplin. Semua itu bukan tanpa tujuan. Ketika Syawal datang dan peluang benar-benar terbuka, ingat satu hal. Jangan sampai kamu berubah arah. Kayu yang tumbuh tinggi tetap harus punya akar yang kuat. Kalau hanya sibuk menjulang tanpa memperdalam akar, sekali badai datang bisa tumbang. Semakin tinggi rezekimu, harus semakin rendah hatimu. Semakin deras aliran uangmu, harus semakin deras pula aliran sedekahmu. Itulah kunci agar rezeki bukan cuma datang, tapi bertahan. Leluhur kita selalu mengingatkan, urip iku mung mampir ngome. Hidup ini hanya singgah sebentar.
maka jangan jadikan harta sebagai tujuan akhir. Jadikan ia alat untuk memperluas manfaat. Kalau nanti kamu sukses, tetaplah sederhana. Kalau nanti kamu kaya, tetaplah membumi. Kalau nanti kamu dihormati, tetaplah rendah hati. Karena legi itu manis. Jangan biarkan manismu berubah jadi pahit karena kesombongan. Simpan kalimat ini sebagai jimat kesadaranmu sepanjang tahun. Saya pantas sukses. Saya siap kaya. Saya tetap rendah hati. Dan saya bahagia berbagi. Ucapkan setiap pagi. Tanamkan dalam hati. Rezeki yang berkah bukan cuma soal angka, tapi soal ketenangan saat tidur dan kelapangan saat berbagi. Kalau hatimu tenang, keluargamu bahagia, dan langkahmu jujur, maka itulah kekayaan sejati. Semoga Ramadan 2026 benar-benar menjadi lembaran emas dalam perjalanan hidupmu. Mugi tansah pinaringan rahayu, kawilujengan, lan rezeki ingkang berkahi. Rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.